Assalamualaikum masyarakat. Kita kedatangan showcase yang rusak, salah satunya kipas. Dia mati, tidak mau berputar. Kita bongkar ya. Setelah kita bongkar dan kita cari yang putus, sudah ketemu. Ternyata gampang mencari gulungan putus. Pokok tonton terus video-video saya biar tahu bagaimana caranya menyambung dinamo yang putus. Dan ini kita proses mengasih atau menyambungkan kabel keluarnya atau outnya. Keluar kita sambung satu persatu. Kabel 1, kabel 2, ini juga harus ini ya, pelan-pelan ya, karena lilitannya ini kan cuma kawat kecil. Jangan ogros, jangan pokoknya ogros lah. Pelan-pelan wae, pelan-pelan saja. Setelah itu ada kabel yang satu agak susah, kita kasih solder biar tidak copot atau patah. Kita kasih solder. Itu ada kabel 4, yang satu untuk ground, tapi kita tidak pakai, kita biarkan saja. Kita kasih timah biar tidak copot. Setelah kita kasih timah, lalu kita siapkan untuk membungkus atau biar tidak menggandeng atau short. Kalau short ya gimana, konslet kita tinggikan. Kita coba untuk tester bagaimana kita mengetahui pemberian kapasitor. Nanti bagaimana caranya, pokoknya kalau sampean, jika masyarakat ingin tahu ilmu seputar elektronik, tonton terus video-video saya, jangan sampai ketinggalan. Ketik komen dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan. Ini kita tebakan ke buzzer. Ini maaf karena saya sendiri, jadi ya agak susah kita menentukannya. Kapasitor yang mana saja itu nanti ada video yang lain. Yang penting ini sudah bisa. Setelah itu kita siapkan tali tis biar tidak ini lepas juga. Kita antisipasi jika ada ketarik-tarik itu aman. Kita solasi. Kita kebetulan tidak punya solasi bakar, jadi kita beri solasi biasa saja. Kita solasi pelan-pelan, jangan sampai memutus atau pedot, istilahnya putus lilitannya. Kalau putus lilitannya ya agak susah, semakin pendek. Ini sudah pendek ini.
Setelah itu kita bersihkan yang sekiranya mengganggu benang-benang yang dulu. Ini saya akan pangkas sedikit biar tidak mengganggu ketika pengoperasiannya. Kita hati-hati ya, jangan sampai salah potong berapi. Pokoknya kalau belajar elektronik ini yang penting itu pertama ada kemauan dan sabar. Kalau nggak sabar ya nggak jadi. Kita solasi satunya lagi biar safety. Ini menghalangi, potong saja. Ini kabel ground, kita potong saja, kita abaikan. Ya, kita cuma berusaha membenahi karena atau memperbaiki, karena saya mencari-cari kipas yang seperti ini susah. Di online pun kita nggak menemukannya. Jadi mau nggak mau kita memperbaiki, kita perbaiki supaya bisa dipakai lagi. Kita rapikan talitis-talitis ini, kita rapikan jangan sampai menongol atau mengganggu pergerakan. Kita pasang. Ini agak rentan ini, gulungannya atau kawatnya kecil, jangan sampai kurang pas apa gimana. Ini harus kita perhatikan juga. Ketika kita mengerjakannya dengan hati-hati, insya Allah hasilnya pun akan rapi dan bagus. Kita rapikan yang kira-kira agak menongol. Kurang kerap ini, kok kurang ini ya, kurang kerap. Apa yang menanduk ini? Kok agak susah. Coba kita tekan dulu. Lalu tuh angin. Kita pukul dengan balut pelan-pelan saja biar presisi. Agak menceng ini. Kita pukul pelan-pelan saja, jangan sampai terkena lilitan atau gulungan. Kita pukul kernya. Di sini kita selain membenahi lilitan dinamo, kita ganti juga klaker bearingnya biar berputarnya lancar. Yang dulu itu sudah agak rusak, agak oblak, jadi suaranya kenceng. Kita ganti bearing, sudah lancar. Ini
asnya yang sudah kita ganti bearing atau klaker, kita pasang. Kita paskan. Pukul pelan-pelan juga biar rapat. Ini sudah kelihatan rapat. Kita coba lagi pukul-pukul. Kita coba, sudah lancar, aman. Kita kunci. Sebelum kita kunci, kita pukul-pukul juga bagian atas, terus kita kunci lagi. Itu ada kayak penguncinya, kita pukul biar mengunci, biar tidak copot. Kita coba lagi, aman, sudah lancar. Kita proses proses tester. Kita menggunakan tang ampere, kita arahkan ke buzzer atau dioda, pengaturan dioda. Ini untuk melihat bagaimana cara kita menyambungkan kapasitor. Jadi jika ada masyarakat yang kebingungan, bisa komen di bawah bagian mana yang harus dikasih kapasitor atau yang setrum. Pokoknya kabel 3 itu tadi harus ada nilainya semua. Kalau tidak ada nilainya berarti terputus. Kita ulang-ulangi biar meyakinkan kita, karena ini punya orang dandan. Kalau bisa dibuat semaksimal mungkin, jangan ada kesalahan. Kasihan kalau udah bayar tapi rusak lagi karena kecerobohan kita. Kasihan, karena mencari uang di negeri ini agak susah, malah curhat. Kita sambungkan kapasitor warna coklat dan warna biru. Kita sambungkan yang itu saja ya. Kapasitornya kita kasih warna coklat dan warna biru. Kita sambungkan. Warna coklat dan warna biru. Sedangkan yang warna hitam, yang satunya itu ke 0 atau ke PLN. Coba pakai colokan kayak gini bisa enggak? Karena kita agak takut dengan listrik. Kita ini beli listrik tapi takut dengan listrik. Bisa enggak pakai ini? Kalau bisa pakai ini saja biar aman. Tapi kayaknya nggak bisa ini. Agak keluar ala, langsung aja. Nyuwen-nyuweni. Kita colokkan langsung tanpa menggunakan colokan. Ini kita colokkan ya. Bismillah. Ketika kita colokkan seperti ini, jangan ada kabel yang ini ya, yang mengenai badan kita, bisa nyetrum.
yang kita masukkan warna hitam dan warna hijau. Kecolokan, alhamdulillah sudah berputar, berarti proses penyambungan gulungan kita berhasil. Kita ulang lagi, masalah atau tidak? Udah kenceng banget, tapi kalau di layar kok kelihatan cuma iwik gitu ya, pokoknya kenceng lah, enteng juga ini. Setelah itu kita pasangkan ke unitnya, kita gelempangkan ini unitnya biar kita bisa enak. Kayak sudah pas, kita pasang baut-bautnya. Kita pasang dulu yang bagian atas, kita masukkan ke lubang lubang apa kabel. Setelah kita masukkan ke lubang, kita pasangkan kipas. Ini kipasnya atas bawah ini, jadi kita carinya nggak nemu kemarin ke toko elektronik, tidak ada, nggak nemuin, ke online nggak nemuin, terpaksa kita dandan dinamo ini. Kita pasang, kita balik pelan-pelan. Kita pasang bagian atas, jangan sampai kebalik, nanti hasilnya kurang maksimal, bukan kurang lagi, enggak maksimal. Kita baut, lalu kita kencangkan dengan kunci 10. Setelah itu kita sambung kabel tadi, biru dengan biru, coklat dengan coklat. Setelah kita sambung, kita perhatikan, masa enggak, sudah kita proses percobaan atau penjajalan. Kita colok, sudah bunyi, kipas pun berputar. Kita cek ada yang instalasi mengganda atau tidak, dan kipas berputar, di lubang kecil itu keluar hawa dingin, rasa dingin. Kayaknya berhasil, insyaallah. Oke masyarakat, jika ada pertanyaan atau kurang bisa komen di bawah, dan jangan lupa subscribe, dukung video-video saya atau akun saya biar bisa berkembang, berbagi ilmu. Sekian dari saya, jika ada kesalahan dari saya. Di sini kita sudah pasang seperti ini, showcase-nya. Oke masyarakat, di sini saya hanya berbagi pengalaman. Assalamualaikum.
kita pasang bearing, kok bearing meneh, ringnya jangan sampai ketinggalan, karena untuk pengunci kipas ini. Setelah kita ring, kita baut ukuran 10. Sudah lancar. Sekarang kita kencangkan dengan obeng nih, Masya Allah, kok salah dengan kunci 10. Kita proses penyambungan kapasitor. Tadi yang di kapasitor warna biru dan apa tadi, coklat. Kita sambung, kita ambil kapasitornya. Nanti mau lagi tadi warna coklat dan biru. Sedangkan yang hitam di 0, yang coklat ini sendirian, nggak ada temennya, yang biru ada temennya. Berarti dari yang biru ini listrik, kabel kipas, dan kapasitor 3. Sekarang kita untuk mencoba. Kita cari colokan dulu, kita colokkan, kita inlet dulu, kita teliti ada yang menggandeng atau tidak. Kita harus berusaha tidak salah. Ternyata sudah normal, kipas berputar dan lubang kecil di depan itu mengeluarkan hawa dingin. Itu mengeluarkan hawa dingin, berarti pengerjaan kita berhasil. Tinggal kita pasang ke showcase-nya. Sekarang kita untuk mencoba memasang ke unitnya. Seperti ini hasilnya, sudah dingin. Sekian masyarakat video saya. Jangan lupa subscribe dan komen jika ada pertanyaan, saya tampung.